Gimana sih cara membangun budaya perusahaan yang baik untuk membuat bisnis bisa autopilot? Hai, perkenalkan nama gue Daniel Christian Tarigan. Gue adalah founder dan CEO dari QNC Laundry. Selama 14 tahun terakhir gue udah membesarkan dari nol bisnis laundry gue dan melewati berbagai macam fase krisis, dan itu semua dilakukan secara autopilot. Bukti dari itu autopilot adalah gue bisa sama 10 tahun terakhir sambil ngajar di salah satu universitas bisnis terbaik di Indonesia di bidang bisnis dan organisasi. Dan sebelum umur 30 tahun gue udah jalan-jalan ke 25 negara dibiayai oleh bisnis laundry gue itu. Nah, di video gue sebelumnya, gue udah bahas tentang gimana cara membangun bisnis autopilot, ada 3 prinsipnya. Dan gue juga udah membahas bagaimana caranya membangun sistem yang autopilot dan berbagai macam variabel-variabel lain dalam bisnis untuk membuat bisnis kalian autopilot. Nah, hari ini secara khusus gue ingin membahas tentang budaya perusahaan. Bagaimana kalian mengatur interaksi antar orang di dalam perusahaan untuk mendukung bisnis kalian yang autopilot. Sebelumnya kita tahu dulu apa budaya perusahaan. Budaya perusahaan itu adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan dan nilai-nilai yang kita anut dalam perusahaan. Nah, setidaknya di dalam bisnis itu ada 4 budaya. Yang pertama adalah budaya kekeluargaan, dan ini yang paling favorit, padahal ini bukan yang paling baik untuk bisnis autopilot. Dan yang kedua ada budaya birokrasi, yang ketiga ada budaya misi, dan yang keempat ada budaya adaptif. Nah, budaya apa yang paling cocok untuk bisnis autopilot? Kalau gue pribadi, yang paling cocok untuk bisnis autopilot di bisnis gue itu adalah budaya birokrasi. Dan ini hampir semua bisnis yang gue lihat berjalan autopilot dan di level UKM itu menerapkan sistem birokrasi ini. Apa sih budaya birokrasi ini? Apa bedanya sama kekeluargaan? Nah, budaya kekeluargaan ini kan cocok ketika bisnis kita menghadapi begitu banyak ketidakpastian dari luar atau dari dalam industri kita sendiri. Sehingga satu sama lain dalam perusahaan itu harus saling bantu-membantu satu sama lain sehingga terciptalah kekeluargaan. Nah, orang akan lebih mau untuk membantu orang lain ketika dia mengenal orang itu secara pribadi. That's why budaya kekeluargaan mainnya di situ. Tapi kalau kalian main di bisnis yang prosesnya sebenarnya sudah cukup seragam, kayak gue nih misalnya di laundry, yang dari masuk sampai keluar prosesnya semua udah ada. Nah, justru budaya kekeluargaan ini malah jadi kurang cocok, terutama kalau kita mempekerjakan orang-orang yang secara pendidikan tidak terlalu tinggi. Mengapa? Karena biasanya kekeluargaan ini membutuhkan kesadaran yang tinggi dari anggota organisasinya, dan yang kedua membutuhkan cara tersendiri untuk melakukan ketegasan. Karena dalam banyak bisnis yang mau autopilot tadi, ketegasan terus dibutuhkan. Kalau ada yang nggak jalanin sistem, ya harus dipecat, atau mungkin didenda, atau mungkin dikasih sanksi lain. Nah, ketika kekeluargaan ini terlalu dimajukan, yang terjadi nanti adalah tindakan diskriminasi, karena perlakuan kita terhadap setiap orang dalam budaya kekeluargaan itu beda-beda, situational leadership istilahnya. Bukan beda-beda karena kita mau diskriminasi, tapi beda-beda karena memang setiap orang cara pendekatannya berbeda-beda. Sehingga budaya kekeluargaan ini lebih challenging. Saya nggak bilang nggak bisa, tapi lebih challenging jika mau diterapkan di bisnis yang autopilot. Nah, sementara budaya birokrasi itu apa sih? Budaya birokrasi itu budaya yang menggunakan SOP dengan sangat ketat. Oke, kalau karyawan masuk harus melakukan ini dulu. Harus melakukan misalnya body checking sebelum keluar. Setiap keluar toko harus body checking dulu. Atau misalnya masuk harus tepat waktu. Istirahat juga harus persis sama jamnya. Nggak boleh telat, dan seterusnya. Banyak aturan-aturan dalam budaya birokrasi yang membuat SOP. Tapi positifnya, setiap orang tahu prosedur yang harus dilakukan apa. Sehingga dengan demikian, tidak dibutuhkan banyak keputusan manusia dalam proses bisnis. Nah, contoh paling konkret dalam budaya birokrasi itu adalah penerapan peraturan perusahaan yang tegas, SOP yang ketat. Misalnya, gue akan ngambil contoh Solaria. Solaria ini salah satu bisnis makanan yang paling banyak di Indonesia dan menerapkan budaya birokrasi yang sangat ketat. Misalnya, kalau kalian mau pesan di Solaria, kalian harus pesan langsung di kasir dan bayar di depan. Tidak bisa bayar di belakang. Even kalian mau nambah, kalian harus ngantri ulang di kasir untuk membayar tambahan makanan tadi. Dan kalau makanan kalian kurang memuaskan, tidak ada prosedur di dalam Solarianya untuk mengganti makanan kalian. Kecuali mungkin makanan kalian salah order, atau ya memang kualitas makanannya udah jauh di bawah standar. Tapi kalau hanya sekedar gak enak, kebanyakan merica, kepedisan, dan seterusnya, pernah gak kalian komplain? Dan pernah gak ditangani? Kalau gue sih pernah 1 kali komplain, dan dijawabnya cuman, ya emang begini pak rasanya. Nah, ini contoh budaya birokrasi. Tidak tersedia ruang untuk improvisasi. Dan semakin tidak ada ruang buat improvisasi, sebenarnya semakin mudah bisnis itu dibuat jadi autopilot. Nah, gimana dengan 2 budaya yang lain? Budaya misi sama budaya adaptif. Kalau budaya misi itu budaya yang penuh dengan target. Jadi semua saling berlomba untuk ngejar-ngejar target. Biasanya perusahaan yang menggunakan culture ini perusahaan-perusahaan yang menggunakan banyak banget tenaga sales. Misalnya dealer mobil, perusahaan kredit,
pinjam online, dan seterusnya. Setiap karyawannya berkompetisi, dan kadang-kadang dibutuhkan untuk menyikut kompetitor yang lain atau karyawan yang lain demi kemenangan kita. Tapi bagusnya di budaya ini, karyawan dapat gaji biasanya jauh lebih tinggi karena sistemnya sistem bonus. Jadi kalau dia perform, hasilnya akan banyak banget. Nah, ini cocok nggak untuk bisnis autopilot? Ini juga cocok. Ketika pekerjaan di dalam organisasi kalian atau di dalam bisnis kalian tidak membutuhkan kerjasama antara satu orang dengan yang lain. Contoh paling gampang itu adalah di bisnis dealer. Nah, kalau kalian dealer mobil, tingkat kerjasama timnya itu sebenarnya sangat rendah. Hanya dibutuhkan sales membuat SPK dan bagian admin akan memproses. Sudah, tidak dibutuhkan koordinasi sangat ketat untuk melayani pelanggan dengan maksimal. Beda banget dengan misalnya kalau kalian di restoran bintang 5. Itu antara server dan orang di dalam kitchen harus benar-benar kerjasama dengan baik untuk bisa menghasilkan makanan yang tepat sesuai orderannya si customer. Jadi koordinasinya itu sangat ketat. Atau misalnya di perusahaan konsultan atau agensi sosial media, itu juga butuh koordinasi yang ketat antara yang memproduksi konten, yang mengedit, dan seterusnya. Itu membutuhkan koordinasi. Jadi budaya misi tidak cocok untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kerjasama tim yang besar di dalam usahanya. So, cek lagi usaha kalian ini membutuhkan kerjasama tim yang ketat atau enggak. Usaha kalian ini apakah bisa diotomasi prosesnya sehingga bisa dibuatkan SOP rigid sehingga tidak banyak peluang untuk karyawan kalian mengambil keputusan. Yang ketiga, pertimbangan juga kemampuan finansial perusahaan kalian. Bisa nggak memberikan kompensasi atau gaji yang tinggi ke karyawan kalian. Kalau kerjasama tim yang dibutuhkan tidak terlalu intens, dan margin yang kalian miliki sebagai usaha juga cukup banyak untuk bisa kasih bonus ke karyawan, maka pilihlah budaya misi di mana setiap karyawan berkompetisi satu sama lain untuk memenangkan. Bahkan sanksinya harus bisa sampai PHK. Temen gue pernah bikin satu bisnis, caranya dia mengatur sales adalah dia meng-hire 3 sales, dan yang terbanyak jualan itu akan dipertahankan, tapi yang paling sedikit jualan akan dieliminasi. Lalu yang kedua akan dieliminasi lagi sampai dari 3 bulan itu tersisa tinggal 1 yang terbaik. Itu contoh budaya misi yang paling pas. Tapi kalau bisnis kalian marginnya nggak terlalu besar dan dibutuhkan koordinasi yang jelas antara orang-orang untuk mengantarkan kepuasan pada pelanggan, tadi contohnya seperti restoran atau misalnya agensi, maka kayaknya lebih cocok birokrasi atau mungkin sekalian kekeluargaan. Tapi ingat, kalau kekeluargaan ini lebih challenging kalau mau dibuat jadi bisnis autopilot. Nah, gimana dengan budaya yang terakhir, adaptif? Nah, ini cocoknya untuk organisasi yang menghadapi ketidakpastian begitu banyak dari industrinya. Misalnya, contoh yang paling sempurna itu adalah agency marketing, production house. Production house itu yang bikin iklan, gitu ya, yang bikin iklan, yang bikin company profile. Kalian nggak mungkin menggunakan teknik company profile yang sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Tidak mungkin menggunakan SOP yang sama ketika membuat satu produk kreatif. Sehingga setiap klien harus diberikan sentuhan yang berbeda dari yang lain. Dan ini adalah salah satu bisnis yang paling nggak bisa dibikin autopilot. Kebayang nggak kalian punya creative agency autopilot? Atau kalian punya wedding organizer yang autopilot? Atau kalian punya foto studio yang autopilot? Atau dokter yang autopilot? Nggak pernah dengar kan? Kenapa? Karena bisnis-bisnis yang seperti ini, setiap kliennya membutuhkan perlakuan yang berbeda. Sehingga kunci utama suksesnya justru bukan dari autopilotnya, tapi dari orang kunci yang mengerjakannya. Nah, cara memaksimalkan profit di bisnis seperti ini adalah dengan menaikkan harga. Dokter, kalau baru di awal, harganya murah, 100.000, 150.000. Tapi begitu dia sudah terkenal, harganya jadi mahal. Karena dia nggak bisa menambah kapasitas. Dan setiap klien harus diperlakukan dengan cara berbeda. Untuk memaksimalkan profit dan mengurangi pekerjaan, ya dengan cara menaikkan harga. So, bisnis kalian cocoknya menggunakan culture yang mana? Atau bisnis kalian beneran bisa dibuat autopilot nggak? Coba chat di komen kalau kalian ingin menanyakan hal-hal seputar membuat bisnis kalian jadi autopilot, dan nanti gue akan bikinkan video untuk menjawab.